warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih beri taufik kepada kita untuk bisa hadir di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menjelaskan kepada kita, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah di mana mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan dikucurkan untuk mereka rahmat. Mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat-malaikat Allah, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Mudah-mudahan yang dijanjikan ini Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pengurus masjid beserta jamaah sekalian, insyaallah malam ini kita akan berbicara sedikit tentang bulan Sya'ban, bulan yang seringkali manusia lalai untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di antara dua bulan yang agung. Yang pertama bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu dari bulan haram. Ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebagaimana juga dosa maksiat yang dilakukan di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan pula dosanya, wal'iyadzubillah. Yaitu bulan apa? Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dan sudah kita lewati. Lalu setelah ini akan ada bulan Ramadan, di mana kaum muslimin memaksimalkan ibadah pada bulan tersebut. Namun antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ada bulan Sya'ban yang mungkin sebahagian kaum muslimin memilih untuk istirahat, santai sejenak, dengan alasan supaya nanti ketika Ramadan semangat beribadah. Ternyata yang seperti itu tidaklah benar adanya. Sebahagian ulama, nanti kita bahas beberapa poin. Sebahagian ulama, di antaranya Amr bin Qais, beliau kalau sudah masuk bulan Sya'ban maka beliau tutup tokonya, berhenti dari perniagaannya, dan beliau sibuk dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan kita butuh latihan. Kita tahu bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap hari di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 2 kali, khatam Quran 2 kali setiap harinya. Berarti dalam satu bulan kalau 30 hari 60 kali beliau khatam. Al-Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan hadis sahih beliau punya cara yang berbeda. Setiap siang hari di bulan Ramadan beliau khatamkan 1 kali, khatam Quran 1 kali. Adapun malam harinya beliau khatam setiap 3 hari sekali, setiap 3 malam sekali. Banyak apa banyak, Pak? Sedikit apa banyak, Pak? Dan minimal dari di antara mereka ada juga yang khatam Quran setiap 2 hari sekali. Namun mayoritasnya mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Berarti setiap hari membaca 10 juz Al-Quran minimal.
Adapun di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, mereka membiasakan membaca Al-Quran 5 juz sehari, atau setiap 1 pekan khatam Quran. Adapun di bulan Ramadan berbeda. Biasanya 20 hari pertama itu setiap 3 hari sekali khatam. Namun pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir biasanya mereka tambahkan. Mayoritas setiap harinya pada 10 malam terakhir tersebut dikhatamkan 1 kali. Sangat jauh kita dari mereka orang-orang terdahulu yang saleh. Bukankah setiap hari kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Ditafsirkan tafsir tentang jalan yang lurus tersebut, siapa yang Allah beri nikmat atas mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang sudah mendapat nikmat dari Allah itu, yang kita setiap hari berdoa, yang pertama para nabi. Kita bukan nabi, berarti kita tidak bisa masuk kelompok ini. Yang kedua as-siddiqin, yang imannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pura-pura beriman di hadapan manusia sepertinya mukmin, tapi di hadapan Allah, Allah lebih tahu seseorang yang jujur imannya. Dan tidak tahu apakah kita termasuk yang ini atau tidak, tapi berat. Yang ketiga asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, untuk berperang, berjihad di jalan Allah mungkin bisa didapatkan kalau sekiranya ada, namun setidaknya berupaya mendapatkan pahala mati syahid. Banyak di antara amal saleh yang dilakukan mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Di antaranya untuk ibu-ibu apa? Ketika wafat ketika melahirkan, contoh gitu ya. Artinya dia tidak berjihad, dia tidak berperang di jalan Allah, tapi dapat pahala syahid. Mudah-mudahan dari sekian banyak contoh mati syahid bisa kita dapatkan. Tidak juga dapat yang 3 poin ini, minimal yang keempat. Jangan sampai tidak termasuk, yaitu orang-orang saleh. Sudahlah kita bukan nabi, bukan orang-orang siddiq, bukan yang mati syahid, jangan sampai kita tidak termasuk yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di mata manusia tentunya ya. Saleh di mata Allah. Dan di antara syiar, di antara tanda orang saleh itu apa? Atau kebiasaan orang saleh, bahkan dia menjadi tanda orang saleh, bahwa dia menjaga qiyamul lail, menjaga solat malam. Usikum wa iyaya nafsi. Kita yang berat bangun lebih awal sebelum subuh, maka sebelum tidur upayakan sempatkan melakukan qiyamul lail. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita lewati ini menjadi pelajaran, memberikan pendidikan bagi kita bahwa setelah Ramadan pun sebelum tidur kita sempatkan qiyamul lail. Kalau memang tidak biasa bangun lebih awal. Namun tidak salah kalau dari sekarang sebelum Ramadan masuk sudah diupayakan. Dan secara khusus tadi diantaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW mengelompokkan orang yang lalai membaca Al-Quran tersebut. Dikatakan orang yang lalai ketika mengkhatamkan Al-Quran setiap 40 hari sekali. Jadi kalau kita baru khatam Quran dalam 40 hari 1 kali, itu dikelompokkan yang lalai. Kalau lebih dari itu, mungkin setahun sekali, mungkin sekian bulan sekali, berarti kita kelompok yang mana? Na'udzubillah. Maka tadi kita lihat bagaimana Amr bin Qais apabila masuk bulan Sya'ban, beliau berhenti dari bisnisnya, beliau tutup tokonya, beliau berusaha untuk fokus membaca Al-Quranul Karim sampai nanti ketika Ramadan masuk, hal itu menjadi kebiasaan. Kita butuh latihan. Kalau direncanakan dari sekarang, ketika Ramadan masuk nanti saya akan baca Quran sehari sekian, baru rencana, belum tentu ketika Ramadan bisa dipraktikkan. Banyak kesibukan, banyak bisikan-bisikan syaitan untuk kita tidak jadi membaca
Al-Quranul Karim. Ini di antara yang masyhur. Tapi tentu kita lihat bagaimana ada apa di bulan Sya'ban. Yang pertama, di antara kejadian penting yang pernah terjadi di bulan Sya'ban tersebut adalah tahwilul qiblah. Kiblat arah salat kaum muslimin berganti atau bertukar di bulan Sya'ban. Sebelumnya kemana menghadapnya? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW seringkali dalam solat memohon kepada Allah, bahkan sering di luar solat pun tentu juga demikian, agar diganti arah kiblat ini. Jangan ke Masjidil Aqsa lagi atau ke Baitul Maqdis lagi. Beliau berharap bisa dipindahkan ke menghadap ke Ka'bah. Tentunya ini yang diharapkan oleh beliau dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, bahwa diperintahkan sedang salat ketika itu. Sehingga adalah sekarang di Madinah tersebut Masjid Qiblatain, di mana ketika Rasulullah SAW salat ketika itu salat asar, 2 rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, namun ada turun perintah untuk mengganti arah kiblat ke arah Ka'bah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berbalik dan 2 rakaat yang tersisa menghadap ke arah Ka'bah. Sehingga masjid tersebut sampai sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat, yang pernah ada 2 kiblat di situ. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang dijanjikan oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kepadamu yang engkau ridhai. Di antara yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berubahnya arah kiblat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketahuilah bahwa di bulan Sya'ban diangkat amal, disetorkan, dilaporkan amal yang pernah kita lakukan. Dikatakan di antara keutamaan bulan Sya'ban yang diketahui adalah bahwa pada bulan tersebut diangkat amal yang dilakukan oleh manusia, dan itu pengangkatan yang sifatnya besar-besaran. Sebab kalau yang sifatnya harian, ada malaikat yang berganti tugas, ya, antara yang bertugas pagi dengan shift pagi, shift malam bahasa kita, ya. Namun yang sifatnya diangkat besar-besaran, kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa kita, tapi apa yang ada di sisi Allah jauh lebih mulia, walillahi mathalul a'la, tutup bukulah gitu ya. Dan itu dilakukan di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya oleh Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau lebih banyak berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lain selain bulan Sya'ban ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa bulan Sya'ban selama 1 bulan penuh beliau berpuasa." Bisa dikatakan demikian. Tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh berturut-turut dengan Ramadan kecuali dengan Sya'ban ini. Adapun bulan yang lain beliau berpuasa sunat juga, namun tidak full 1 bulan. Karena beliau berharap, kata Rasulullah SAW, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan, di mana manusia banyak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang mengatakan bahwa banyak manusia lalai ketika itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Nabi berkata-kata bukan dari hawa nafsunya. Dan faktanya memang ketika bulan Sya'ban banyak di antara kita lalai, tidak fokus dalam beribadah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal yang dilakukan oleh manusia, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin
ketika amalku diangkat, aku sedang puasa. Catatan terakhir, fulan sedang puasa. Beliau SAW sedang puasa. Kita sedang puasa. Harapannya demikian. Maka itulah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena memang bulan tersebut diangkat amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sifatnya harian, kita tahu amal itu ada diangkat di siang hari dan ada juga diangkat di malam hari. Karena pergantian malaikat yang mencatatnya. Namun yang dimaksud tadi adalah yang sifatnya besar-besaran, dikumpulkan semua yang pernah dilakukan selama 1 tahun. Nah, dan ada juga yang sifatnya diangkat per pekan. Ya. Ada yang sekali langsung diangkat. Jadi amal-amal masing-masing kita itu berbeda. Ada amal yang ketika dilakukan langsung sampai atau diangkat ke langit. Begitu cepatnya amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru dilaporkan, disampaikan kapan? Ya, di siang hari atau di pagi hari dan juga menjelang malam hari. Jadi berbeda-beda kondisi tentang diangkatnya amal. Lalu yang selanjutnya, ada apa di bulan Sya'ban? Dan ini jarang disampaikan dan memang jarang juga dibahas. Bahwa pada bulan Sya'ban taqdirul a'mar, termasuk diperhitungkan atau dibahas lagi tentang takdir yang bersifat yang hubungannya dengan umur. Jadi ketika itu, kalau bahasa kita mungkin direvisi atau diatur kembali. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita Allah sudah tahu kapan kita akan mati. Tapi kita kan tidak tahu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin dipanjangkan umur. Meskipun terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang ditambahkan umur, namun ada hadis yang menyatakan demikian. Di antaranya yang menyebabkan panjang umur apa? Silaturahim. Di antara, meskipun sebagian ulama mengatakan bukan umur yang ditambahkan, tidak tambah panjang umurnya, tapi keberkahan umur itu bertambah. Wallahu a'lam. Itu kan pendapat kita. Kalau Allah pengen tambahkan, itu hak Allah. Mungkin saja akan Allah tambahkan. Minimal sekali kalau tidak akan ditambahkan jumlah umurnya, keberkahannya. Jadi meskipun sudah wafat, namanya terus dikenang. Makanya Nabi Ibrahim AS, di antara doa Nabi Ibrahim AS, dan itu Allah kabulkan, hampir semua, tidak semua tapi hampir semua doa Nabi Ibrahim AS dikabulkan. Yang tidak dikabulkan hanya agar bapaknya diampuni. Nah, ketika beliau meminta kepada Allah agar bapaknya diampuni, tidak dikabulkan karena bapaknya seorang yang kafir, penyembah berhala, tidak mungkin akan diampuni. Tapi selain itu, diantaranya doa Nabi Ibrahim AS agar beliau dijadikan lisana sidqin fil akhirin. Kalau kita menyebutnya disabui elok belakangan sesudah mati. Apa istilah itu? Jadi buah bibir, menjadi buah bibir yang bagus sesudah kematian. Karena sebagian kaum muslimin, na'udzubillah, dan itu sebenarnya tidak boleh, ketika sudah wafat, ya yang ada di lisan masyarakat atau lisan orang-orang sekitarnya hanya yang buruk tentangnya. Berarti dia tidak menjadi buah bibir yang baik. Justru sebaliknya, dia menjadi buah bibir yang buruk di mata masyarakat. Di antara doa Nabi Ibrahim AS agar menjadi buah bibir yang baik. Dan buktinya kita dalam solat selalu menyebut, ya, berselawat untuk Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana kita berselawat kepada Rasulullah SAW, juga berselawat kepada Nabi Ibrahim AS. Maka ketika bulan Sya'ban, di mana takdir berkenaan dengan umur ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak amal saleh dan berdoa
berbuat kebaikan di bulan Sya'ban akan menjadi sebab umur kita dipanjangkan dan penuh berkah. Adapun faktanya apakah ditambahkan atau tidak, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Sebagaimana nanti di bulan Ramadan ada satu malam yang dikenal dengan malam Qadar. Apa artinya malam Qadar, Pak? Di satu sering kita tahu maknanya malam kemuliaan ya, dan memang betul malam tersebut penuh dengan kemuliaan karena beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan di bulan lain. Artinya satu juz yang kita baca di malam itu sama dengan kita membacanya 30.000 juz di bulan lain. Kalau satu juz kebaikannya itu lebih kurang 100.000 kebaikan, kira-kira berapa pahalanya, Pak? Kalau kebetulan pas dengan malam Qadar, matematika ini 30.000 kali 100.000, 300 juta. Ada yang mau 300 juta kebaikan? Semua kita mau. Hanya dengan baca satu juz di malam, kalau kebetulan malam itu malam Qadar. Karena kita tidak tahu, mau tidak mau 10 malam terakhir kita isi dengan banyak baca Quran, bersedekah di malam itu. Tidak usah banyak, hitungan 1000 saja. 1000 di hari ini tidak sama dengan 1000 di malam Qadar. 1000 di malam Qadar berarti sama dengan bersedekah sebanyak berapa? 30 juta. Ada yang sanggup malam ini langsung sedekah 30 juta? Hanya dengan bersedekah 1000 di malam itu sama dengan 30 juta di malam ini atau malam-malam yang lain. Kalau berat rasanya untuk 10.000, 20.000, 50.000 atau 100.000 bersedekah malam itu, siapkanlah 5.000 atau 1.000. Berharap dapat kebaikan nanti di malam Qadar. Di antara makna malam Qadar, malam ditetapkan kembali takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Jadi kalau na'udzubillah dalam catatan ke depannya kita akan rezeki susah misalnya, catatannya rezekinya betul-betul ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara malam Qadar kita sempat berdoa meminta kepada Allah agar Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah kabulkan. Yang sebelumnya ditetapkan rezekinya sempit berubah menjadi lapang, dan itu tidak mustahil. Allah Maha Kaya, kita yang miskin ya. Kita punya sedikit kekayaan, kalau diminta banyak habis yang ada pada kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala justru berharap sering diminta. Kalau manusia justru tidak suka sering diminta. Ya apa ya? Sekarang ada yang minta dikasih, besok minta lagi mungkin masih dikasih, yang ketiga kalinya mulai kesal. Na'udzubillah. Itu kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita minta sama Allah, semakin senang Allah. Adapun kita sangat jauh tentunya dari yang demikian. Maka di bulan Sya'ban ini perbanyak berdoa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita, khususnya terlebih-lebih di akhirat, namun juga tidak mengapa kebaikan di dunia. Apa saja doa kebaikan-kebaikan di dunia yang sering dibaca kira-kira, Pak? Minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta agar kita dan keturunan kita termasuk yang mendirikan salat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Lalu sesudahnya lanjutkan dengan minta ampunan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Agar diberikan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga, kedua orang tua kita, dan juga semua orang-orang beriman. Kalau terbiasa mendoakan orang-orang mukmin, pahalanya besar. Satu kali mendoakan agar orang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil mukminin. Berapa pahalanya, Pak? Sebanyak orang mukmin yang ada. Kalau di dunia saat ini ada orang mukmin 1 miliar, berarti ketika mendoakan orang-orang beriman, ketika itu juga dapat kebaikan 1 miliar.
Masa iya Ustaz? Terlalu mudah. Kata siapa mudah? Buktinya dalam setiap hari lewat kita jarang doakan orang lain, ya kan? Berhari-hari dalam setahun itu berlalu jarang kita doakan orang lain agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata siapa itu mudah? Kata siapa itu terlalu murah? Enggak. Dan tidak mustahil akan Allah berikan balasan itu karena kita menginginkan kebaikan untuk orang-orang beriman. Maka ketika ada orang yang memohonkan ampun untuk orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun akan doakan dia agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika bulan Sya'ban ini, sebagaimana kita katakan tadi, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berpuasa, dan juga perbanyak bersedekah. Karena dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyus sawmi afdal ba'da Ramadan, ya Rasulullah, puasa yang mana yang afdal sesudah Ramadan? Maksudnya sesudah dari sisi tingkatan, ya, bukan sesudah bulan Ramadan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban, li ta'zimi Ramadan, yang tujuannya untuk mengagungkan Ramadan. Lalu ditanya, sedekah mana yang paling afdal ya Rasulullah? Lalu dijawab, sedekah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Maka puasa di bulan Sya'ban dia puasa yang paling afdal sesudah Ramadan. Maka perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Lalu keutamaan yang lain, ya, atau hal-hal yang lain yang bisa kita perhatikan berkenaan dengan bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban tersebut adalah syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan bulan Sya'ban bahwa di bulan tersebut turun ayat yang berbunyi apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah apa nih, Pak? Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah salat apa selawat? Hah? Bacalah terjemah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah atasnya. Atas siapa ini? Atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkan salam. Maka di bulan Sya'ban turun ayat ini. Ini menandakan bahwa bulan Sya'ban termasuk bulan yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini sengaja Allah turunkan di bulan Sya'ban. Usikum wa ya nafsi. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat untuknya 10 kali. Selawat Allah yang dimaksud tentunya Allah berikan rahmatnya, keberkahan untuk kita lebih banyak 10 kali lipat dibandingkan apa yang kita doakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya tidak usah panjang-panjang. Contoh, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena perintahnya salawat dan salam. Singkat saja, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Di sana sudah langsung sekaligus mengikuti perintah berselawat dan salam. Ya, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau bersalawat khusus bulan Sya'ban saja, tidak. Tapi dengan sengaja Allah turunkan salawat, perintah bersalawat di bulan Sya'ban. Ini menandakan bahwa ada keutamaan tersendiri di bulan Sya'ban ketika kita jadikan bulan tersebut banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tadi perintah untuk salawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diperintah untuk berselawat. Dan berkenaan dengan selawat,
tentunya kita berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah panjang-panjang, yang tadi saja. Adapun selawat yang paling afdal, yang paling utama adalah selawat Ibrahimiyah yang biasa kita pakai untuk salat atau ketika salat. Itu selawat yang paling afdal. Mustahil kalau ada selawat yang lebih afdal dibandingkan itu. Sebab kalau ada selawat yang lebih utama daripada itu, kenapa tidak dipakai dalam salat? Pastinya yang Allah pilihkan untuk kita baca dalam salat adalah yang paling baik, yang paling utama. Maka selawat Ibrahimiyah namanya, atau itu sebutan belakangan saja. Nabi tidak sebut selawat Ibrahimiyah. Selawat yang kita baca, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, itu dan sampai habis, ini adalah selawat yang paling afdal. Kalau bisa panjang, alhamdulillah. Kalau tidak, minimal Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, dan keutamaannya sangat banyak, ya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan tadi, yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Lalu keutamaan yang lain, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selawat tersebut akan disampaikan kepada Nabi dan Nabi akan balas. Tapi bukan Nabi langsung mendengar, Nabi ya hidup di alamnya. Disampaikan kepada beliau bahwa fulan mengucapkan salawat dan salam kepada engkau wahai Muhammad, maka tentu dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diceritakan, disampaikan. Jadi bukan langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak mendengarnya, tapi disampaikan oleh Allah tentunya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh kita kaum muslimin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan yang lebih baik tentunya. Lalu yang selanjutnya, barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat pun akan berselawat, ya, untuknya, akan mendoakan kebaikan untuknya, ya. Karena secara umum disebutkan setiap doa kebaikan yang kita ucapkan, kita lafazkan, kita sampaikan untuk orang lain, apalagi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibalas doa juga oleh malaikat untuk kita. Contoh yang sepele mungkin, ya, kita lihat mungkin tetangga kita sedang susah, ya, lalu kita doakan diam-diam agar dia dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang sakit agar disembuhkan penyakitnya. Diam-diam kita doakan demikian. Maka kalau kebetulan kita yang sedang susah rezekinya, sedang Allah takar rezeki kita, didoakan oleh malaikat agar dilapangkan rezeki kita, hanya karena mendoakan orang lain. Bagaimana kalau yang kita doakan Rasulullah SAW? Malaikat pun akan balas, meminta kepada Allah untuk kita juga kebaikan-kebaikan. Lalu keutamaan yang lain berkenaan dengan salawat, bahwa dengan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajatnya, ditambah kebaikan-kebaikannya, dan dihapuskan kesalahan atau dosa-dosanya. Dan tentunya banyak dalil yang berbicara tentang keutamaan atau hal-hal berkenaan dengan salawat ini. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dijelaskan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu dzalika adlu asyri riqabin a'taqaha liwajhillah. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara bentuk pahala yang akan dia dapatkan seperti membebaskan 10 orang budak yang ikhlas dibebaskan karena Allah. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab diampuninya dosa kita. Sebab diampuni dosa kita. Tentunya tergantung bagaimana keikhlasan kita dalam mengucapkan selawat tersebut, mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebanyak itu pula lah nanti kebaikan yang akan kita dapatkan, dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara kekhususan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga
yang banyak salawat kepada beliau nanti berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh butuh, Pak. Di akhirat nanti dijelaskan di antaranya dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sebutkan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat tersebut masing-masing kita lari dari saudara kita, lari dari keluarga besar, dari saudara, dari bapak, dari ibu, dari anak, dari istri. Lari kenapa? Takut dituntut. Bapak takut dituntut oleh anaknya karena tidak memenuhi kewajiban terhadap anak. Anak juga takut dituntut oleh bapaknya. Istri takut dituntut oleh suaminya karena tidak memenuhi hak dan kewajiban. Begitu juga sebaliknya, suami takut dituntut oleh istrinya. Sehingga masing-masing pada hari kiamat tersebut melarikan diri dari orang yang di dunia adalah orang yang mereka cintai, tapi di akhirat mereka melarikan diri dari mereka. Khawatir dituntut karena kita terlalu banyak meremehkan tugas dan kewajiban kita. Hak mereka seringkali tidak kita penuhi. Seorang suami tidak memenuhi hak istri, seorang istri tidak memenuhi hak suami, anak tidak memenuhi hak orang tua, begitu juga sebaliknya. Artinya pada hari itu, hari yang sangat mencekam, hari kiamat. Maka butuh kita dengan pertolongan-pertolongan yang ada di hari itu. Di antara bentuk pertolongan yang ada di hari kiamat adalah syafaat tentunya. Syafaat yang paling besar yang kita harapkan tentunya dari Nabi SAW. Dengan kita perbanyak salawat kepada beliau, maka beliau akan memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan ampunan dan dimasukkan ke dalam surga. Dan kaum muslimin juga, orang-orang beriman nanti juga akan saling memberi syafaat. Ya Allah, kalau kebetulan kita lihat saudara kita wal'iyadzubillah, atau mungkin kita kebetulan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, tapi karena sama-sama sering hadir di masjid, sama-sama hadir di pengajian, sama-sama sering baca Quran, sama-sama sering belajar dan sebagainya, kita tahu bahwa fulan banyak kebaikannya, tapi tentu dia ada maksiat, ada dosa yang mungkin harus dicuci dulu dalam neraka. Maka teman kita bisa bantu. Ya Allah, fulan bersama dengan saya di masjid, fulan sama dengan saya suka hadir pengajian, fulan sama dengan saya suka baca Al-Quran, keluarkan dia dari neraka ya Allah. Teman bisa saling bantu insya Allah. Tapi tentu teman di atas kebaikan ya, bukan teman di atas keburukan, sama-sama maksiat, tidak mungkin. Termasuk yang tidak akan bisa saling bantu itu siapa? La'an wa ta'an. Hati-hati ini. Dan kita paling banyak itu yang suka mencerca, mencaci, mencela, menjelekkan, dan yang suka melaknat siapapun itu kepada siapapun itu. Yang suka saling mencaci meskipun kepada pembantu sendiri, kepada bawahan sendiri, maka dia pastinya tidak akan mau memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Mustahil. Di dunia kita cerca, kita jatuhkan, kita remehkan, kita rendahkan. Tiba-tiba di akhirat mohon kepada Allah, ya Allah, fulan suka mencerca saya di dunia, masukkan dia ke surga. Mungkin seperti itu? Mustahil. Maka yang suka melaknat, yang suka mencerca dan sebagainya, tidak akan pernah saling membantu memberikan syafaat. Yang ada mungkin saling menjatuhkan atau menjelekkan. Isya jam berapa? Itu azan di luar. 1 menit lagi. Mungkin kita insyaallah kita lanjutkan sedikit pada Isya nanti. Di antara keutamaan atau amal saleh yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini, agar kita nanti menemui bulan Ramadan dengan penuh kesiapan, dengan penuh kebaikan, dan bisa kita mencapai kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Sya'ban dan Ramadan insyaallah. Ini saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du.
kita lanjutkan sedikit saja. Selanjutnya, ada apa dengan bulan Sya'ban? Sebagian ulama menyebutnya sebagai Syahrul Quran, sebagian menyebutnya dengan istilah Syahrul Qurra. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran ini diharapkan setiap hari tentunya, setiap waktu, bukan mengkhususkan bulan Ramadan atau bulan Sya'ban untuk membaca Al-Quran. Namun tidak kita pungkiri, ada waktu-waktu atau zaman di mana membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan waktu yang lain. Di antaranya adalah Ramadan dan Sya'ban. Dijelaskan dari Anas bin Malik dalam hadis yang sanadnya dhaif, lemah, bahwa kaum muslimin apabila sudah masuk bulan Sya'ban, maka mereka berusaha untuk bersama dengan mushaf mereka dan membacanya. Jadi kalau selama ini mushafnya sering disimpan saja, mulai dikeluarkan untuk mulai dibaca di bulan Sya'ban. Tentunya harapannya dibaca selalu. Namun kalau ternyata Allah sudah takdirkan kita sering lupa dan baru ingat di bulan Sya'ban, kenapa tidak keluarkan mushafnya untuk kita baca mulai bulan Sya'ban dan lanjut terus nanti di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Begitu juga dikatakan bukan saja membaca Al-Quran, wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lidh-dha'if wal miskin ala siyami Ramadan. Kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga setelahnya tentunya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluarkan zakat harta mereka itu di bulan Sya'ban. Kalau kita seringnya di bulan Ramadan. Para salaf, orang-orang terdahulu, mengeluarkan zakat hartanya di bulan Sya'ban, supaya orang-orang miskin di bulan Ramadan itu punya biaya untuk supaya mereka kuat berpuasa dan mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikeluarkan akhir Ramadan, apalagi setelah Ramadan, tentu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ya, bermanfaat untuk mereka insyaallah. Namun kalau dikeluarkan di bulan Sya'ban, akan dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Ini kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagus kita tiru yang sudah wajib mengeluarkan zakat, yang biasanya Ramadan, bahkan setelah Ramadan tidak apa-apa, mulai tahun ini dimajukan bulan Sya'ban, supaya orang-orang miskin tersebut mereka mempersiapkan diri, ada bekal untuk mereka selama Ramadan, sehingga kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra, bulan para qari atau para pembaca Al-Qur'anul Karim. Ya, karena sebagaimana kita katakan tadi, di luar bulan Ramadan mereka banyak baca Quran, namun ketika Ramadan masuk lebih banyak lagi, sampai ada yang mengkhatamkan 2 kali sehari. Dan itu tidak mustahil, Pak. Kalau kita mungkin mustahil, kita, karena untuk baca 1 juz Al-Quran butuh waktu banyak kita. Ya. Berapa 1 juz, berapa lama kira-kira, Pak? Cobalah dites nanti masing-masing di rumah sendirinya. Kalau 1 juz ternyata setengah jam, itu udah setengah jam standar. Berarti kalau 30 juz 15 jam, 15 kali 2 30 jam. Mustahil bisa khatam 2 kali semalam, sehari semalam. Kalau kita, karena rata-rata paling cepat setengah jam. Adapun dulu orang-orang dahulu dengan hafalan mereka yang kuat, mereka bisa membaca lebih kurang 1/4 jam saja, atau paling lama 20 menit saja, rata-rata 1/4 jam saja, sehingga dalam waktu 15 jam sehari semalam mereka bisa khatamkan 2 kali 30 juz. Masih ada sisa untuk istirahat, untuk makan dan yang lainnya. Jadi bukanlah mustahil yang demikian. Karena sebahagian kadang belum apa-apa, belum dihitung sudah dikatakan mustahil. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara kebiasaan beliau istighfar, mohon ampun kepada Allah itu dalam sehari sekitar 12.000.
bukan sengaja menghitung dan tidak ada amalan khusus ya, bahwa baca istighfar 12.000 akan dapat ini dan itu. Enggak, bukan itu. Kenapa beliau tahu atau orang tahu rata-rata segitu? Ya tentu dengan menit. Kalau yang singkat, astagfirullah, 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 berarti kan setiap detiknya satu istighfar. Kalau 1 menit 60 kali berarti. Ya kalilah kira-kira sekian banyak menitnya untuk menyelesaikan 12.000 kali. Lebih kurang 4 jam saja ternyata. Sementara kita belum apa-apa sudah menganggap mustahil. Ya, rasanya tidak mungkin. Ternyata tidak mustahil yang demikian. Adapun kita maka butuh ya dipaksakan diri kita untuk memulainya. Pastinya syaitan menggoda kita untuk tidak melakukan. Ya, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Makanya di antara upaya kita setiap hari mohon perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari keburukan atau bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh al-khannas. Siapa itu? Apa itu al-khannas? Maknanya syaitan yang biasa bersembunyi. Tafsirnya ada 2. Yang pertama, betul-betul syaitan ya, iblis dan bala tentaranya. Karena mereka kalau terdengar azan mereka lari, kabur sampai terkentut-kentut. Dalam hadis kan demikian. Kalau kita taat kepada Allah, kita membaca Al-Quran, tentunya kalau ikhlas. Kalau tidak, mereka tidak akan ngaruh ke mereka. Mereka menjauh, tidak mendekat. Tapi ketika kita lalai, mereka mendekat. Mereka menjauhnya, larinya bukan untuk meninggalkan kita, sembunyi. Nah, lihat si fulan masih zikir enggak ya? Azan masih ada enggak? Kalau enggak, mereka balik lagi. Itu sembunyi-sembunyi. Namun di antara tafsirnya juga makna al-khannas tersebut adalah qarin yang ada di dalam diri kita. Masing-masing kita punya qarin. Orang menyebutnya jin qarin gitu ya. Dan itu tidak dibelenggu ketika bulan Ramadan. Dia membisikkan. Kalau kita berzikir kepada Allah, dia milih diam. Kita sedang melakukan ketaatan, dia diam. Tapi ketika lalai, ketika kita jauh dari berzikir, dibisikkanlah. Tidak usahlah solat, tidak usahlah baca Quran, tidak usahlah ini, tidak usahlah itu. Lakukan ini, lakukan itu, yang dibisikkan yang buruk. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. Dan itu yang qarin tersebut atau yang dari luar. Dan terkadang bisikan itu dari teman. Ya, teman lihat kita baca Quran, mulailah dikeluarkan kata-kata yang membuat kita tidak semangat lagi baca Quran. Lah mulai rajin baca Quran, lah mulai siap gini, lah mulai ini, lah mulai itu. Akhirnya kita tinggalkan lagi. Na'udzubillah. Bulan Ramadan, bulan Sya'ban dan Ramadan adalah bulan di mana para Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya sibuk dengan Al-Quranul Karim. Di antara keutamaan atau maziyah dari serta fadilah dari bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini juga, yang bahwa sebentar, di sini banyak keutamaan disebutkan dengan Al-Quranul Karim yang kita sudah pahami atau bahkan mungkin sering kita dengar dari para ulama atau para ustaz yang sudah menyampaikan. Yang lain yang bisa kita perbanyak di bulan Sya'ban dan dilanjutkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita malas beribadah, seringkali kita jauh dari ketaatan adalah sebab dosa. Ya. Hanya karena dosa di siang hari sulit solat malam, sulit beribadah di malam hari. Kenapa? Ketika 10 malam terakhir kita dianjurkan i'tikaf full 24 jam di masjid. Kenapa dianjurkan demikian? Supaya di malam hari kita betul-betul fokus beribadah. Kalau di siang hari kita sibuk dengan dunia, masih bertemu dengan maksiat, dengan dosa, kecil kemungkinan kita akan semangat beribadah di malam hari. Maka kalau memang harus keluar, tidak bisa i'tikaf 24 jam full, harus bekerja misalnya, harus cari nafkah, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut maksimalkan dalam penjagaan diri.
agar jauh dari dosa dan maksiat, sehingga di malam harinya bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Seringkali dosalah yang menyebabkan kita jauh dari ketaatan. Maka tentu di antara upayanya adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya yang sudah dijamin masuk surga, dalam satu majlis tidak kurang dari 70 atau 100 kali beliau istighfar mohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan istighfar yang sering kita dengar, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, rutin sering beristighfar, maka Allah jadikan pada setiap ham. Apa itu hamba? Kita mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa itu ham? Apa beda al-ham dengan al-hazan? Kalau kita terjemahkan biasanya gundah gulana, galau. Kalau hazan, sedih. Bedanya galau dengan sedih apa? Kalau alham, galau, biasanya kita memusingkan atau pusing, merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang belum terjadi, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Ada tidak pada diri kita? Padahal belum terjadi. Besok lah kok bisa, besok nanti begini tidak bisa. Itu ham semua itu ya. Mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai hati kita itu penuh dengan humum, dengan ya, memikirkan yang tidak jelas, termasuk al-hazan. Jangan sampai hati kita penuh dengan kesedihan. Sedih sebabnya adalah sesuatu yang sudah terjadi dari yang tidak kita sukai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang melazimkan, merutinkan istighfar, maka Allah jadikan pada setiap ham atau galau gundah gulana yang ia hadapi jalan keluarnya atau solusinya. Allah jadikan hatinya nyaman, tenang. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Dan dari setiap kesempitan yang ia hadapi ada saja jalan keluarnya. Sebab kalau hidup di dunia berharap tidak ada kesulitan itu mustahil. Mustahil. Makanya ketika Syekh bin Baz, salah seorang ulama di Saudi, ditanya, "Ya Syekh," beliau ceritakan semua permasalahan hidupnya, terutama berkenaan dengan istrinya, berkenaan dengan pasangan hidupnya. Apa jawab Syekh? Kalau kamu ingin mendapatkan istri yang sempurna, ya di surga. Selagi di dunia pasti banyak kurangnya, banyak yang tidak nyaman yang kita hadapi, baik dari suami atau dari istri atau dari orang lain. Kalau pengen betul-betul nyaman di mana? Di surga. Karena ketika itu tidak ada yang masuk kecuali yang hatinya sudah salim, ya, betul-betul selamat dan jauh dari semua keburukan. Lalu keutamaan yang lain, dan untuk orang yang melazimkan istighfar tersebut diberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perbanyaklah istighfar mulai bulan ini dan seterusnya, dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan sampai nanti setelah Ramadan pun kita tetap merutinkannya. Karena sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Tarajim Al-Bukhari, Imam Ahmad menjelaskan tentang keutamaan istighfar ini. Dia menghapuskan dosa. Pertama, istighfar itu menghapuskan dosa. Yang kedua, menutup aib. Siapa yang tahu arti astaghfirullah? Kita sebenarnya pada saat mengucapkan astaghfirullah sedang meminta al-maghfirah dari Allah. Al-maghfirah itu asal katanya dari mighfar. Mighfar itu apa Pak? Baju besi. Fungsi baju besi itu apa? Melindungi yang luar tidak masuk ke dalam, yang di dalam tidak nampak keluar. Dengan kita mengucapkan astaghfirullah, kita sedang meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita berharap jangan sampai dosa yang sudah kita terlanjur lakukan wal'iyadzubillah membawa efek buruk kepada diri kita. Ini dari sisi luar. Dan jangan sampai yang sudah kita lakukan tersebut tercium di luar, sehingga orang mungkin melihatnya dan menjadikan kita sedih dan seterusnya.
Itu istighfar. Jadi tidak salah kalau disebutkan bahwa di antara keutamaan istighfar tersebut satrul uyub. Dia akan menghapuskan, menutupi aib atau kekurangan kita. Begitu juga idrarul arzaq, bahkan idrarul arzaq. Dengan perbanyak istighfar sebagaimana dalam surah Nuh yang sering dibacakan, dijadikan rezeki kita itu apa? Mengucur atau kencanglah jalannya. Baik itu hujan dari langit ataupun yang tumbuh dari bumi atau rezeki yang lainnya. Begitu juga dengan perbanyak istighfar, Allah jadikan akhlak kita lebih baik. Karena seringkali yang menjadikan akhlak kita buruk, di antaranya banyak dosa, banyak kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan juga dengan perbanyak istighfar, seseorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya dijaga, dirinya akan dijaga, dan akan mendapatkan keberkahan pada dirinya, pada hartanya dan lain sebagainya. Nah, dan kita lihat para nabi, Nabi Adam alaihissalam disebabkan karena satu kesalahan. Kita tahu surga itu tempat yang tidak ada dosa di sana. Maka yang berada dalam surga, kalau masuk surga, itu orang yang tanpa dosa. Bukan berarti di dunia harus tidak ada dosa, tapi ketika sudah masuk surga, dosa itu sudah diampuni gitu ya. Jadi semua yang masuk surga bukan berarti di dunia tidak pernah berdosa, bukan berarti orang suci, tidak. Tapi sebelum masuk surga, dosanya sudah bisa jadi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langsung masuk surga, atau disucikan dengan dimasukkan dulu dalam neraka. Na'udzubillah. Yang jelas masuk surga sudah dalam kondisi dia suci atau bersih. Nabi Adam hanya karena satu kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah dari sebuah pohon yang dilarang, akhirnya terusir dari surga. Dan solusinya ternyata adalah istighfar. Beliau memohon ampun kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Banyak contoh dari, lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam pernah hanya karena kesalahan beliau salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya. Apa kesalahannya? Meninggalkan kaumnya. Lah tidak kurang sabar kalau bahasa kita ya. Tidak sanggup lagi menghadapi kaumnya. Sudah didakwahi berbagai macam cara, tetap saja tidak diterima. Akhirnya beliau kurang sabar dan beliau tinggalkan kaumnya. Ternyata setelah itu Allah perbaiki kaumnya. Mungkin sempat dia berdoa dan agar diperbaiki kaumnya, namun beliau terlalu cepat sehingga kurang sabar dan pergi. Ternyata doanya setelah itu dikabulkan oleh Allah, kaumnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan yang satu ini, satu salah, beliau harus berada di dalam 3 kegelapan sekaligus. Dicampakkan ke dalam laut, masuk ke dalam perut ikan. Malam hari gelap tak? Gelap. Di dasar laut gelap, di perut ikan, 3 kegelapan sekaligus merundung beliau hanya karena satu kesalahan. Namun karena beliau termasuk yang suka bertasbih, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan, Allah mudahkan urusannya. Beliau terbiasa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar adalah solusi untuk semua permasalahan kita. Apapun permasalahan kita, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahan tersebut. Nah, dan tentunya banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain atau kebaikan-kebaikan yang lain ya, yang ada di bulan Sya'ban, terutama di bulan Ramadan. Maka usikum wa iyaya nafsi, minimal ya, ketika masuk bulan Ramadan maka kita sudah berniat untuk melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas Allah mudahkan kita mencapai apa yang kita inginkan. Biasanya ada pertanyaan saya. Nah, kalau sekiranya ada pertanyaan yang mungkin saya jawab, insyaallah saya. Ya, silakan Pak.
Apa? Puasa nisfu Sya'ban. Ah. Apakah ada tidak? Puasa nisfu Sya'ban. Baik. Sebagaimana kita katakan tadi, Nabi SAW full puasa 1 bulan di bulan Sya'ban. Artinya beliau tidak mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Namun ada hadis yang lain, keterangan lain berkenaan dengan puasa separuh di bulan Sya'ban. Bagi yang tidak biasa berpuasa atau yang memang tidak bisa mencontoh Nabi SAW, maka dicukupkan baginya berpuasa separuh pertama bulan Sya'ban. Berarti dari tanggal 1 sampai 15. Itu setiap hari puasa, bukan pertengahan saja, tidak, tapi dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 15. Artinya separuh Sya'ban itu dia berpuasa. Dan adapun selanjutnya 16 dan seterusnya sampai akhir Sya'ban, bagi yang tidak terbiasa berpuasa, maka masih boleh dia berpuasa sunat. Namun ketika sudah tersisa 2 atau 3 hari sebelum Ramadan, tidak boleh lagi dia berpuasa. Bagi yang tidak biasa puasa ya. Namun bagi yang terbiasa berpuasa, mungkin puasa Daud. Kalau puasa Daud berarti sekarang puasa, besok enggak, besok lagi puasa, besok lagi enggak. Itu boleh, meskipun besok 1 Ramadan, hari ini dia masih puasa, masih boleh. Bagi siapa? Yang terbiasa berpuasa. Adapun Nabi SAW, beliau memang membiasakan puasa sunat, dan ketika bulan Sya'ban full selama 1 bulan beliau berpuasa. Adapun mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban untuk berpuasa, maka saya secara pribadi belum pernah menemukan dalil yang kuat tentang itu. Karena sebagaimana kita katakan tadi, yang dicontohkan Nabi SAW, beliau berpuasa 1 bulan penuh selama bulan Sya'ban. Mungkin ada di antara sahabat yang Bapak pernah dengar namun tentu kita harus tahu siapa yang dimaksud. Kalau Nabi tadi contohnya bagaimana? 1 bulan full. Abu Bakar tentu juga mencontoh Nabi SAW. Umar juga demikian. Rata-rata 10 orang yang dijamin masuk surga dalam satu hadis tersebut, mereka memilih mencontoh sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Nah, wallahu a'lam. Terus kiranya ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah beri taufik kepada kita, berikan kemudahan untuk kita bertemu dengan Ramadan, dan kita bisa berbanyak ibadah di bulan Ramadan nanti, dan mendapatkan banyak kebaikan di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.